Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita kembali lagi di sore yang indah ini. Kita mau komsel bersama-sama. Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul bersama, kami bisa komsel Tuhan. Kami mau menyerahkan komsel ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Berajalah Roh Kudus, urapi kami semua. Kiranya kami menerima yang terbaik daripadamu dan kami pulang membawa sukacita dan damai sejahtera daripadamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari waktu dan tempatnya saya serahkan Mas Sa buat pimpin. Mari teman-teman kita memuji Tuhan dengan bersukacita, dengan bersorak-sorai, dengan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari dengan sepenuh hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sembah, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, haleluya, haleluya. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang senantiasa Tuhan menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Acara selanjutnya kami serahkan yang icebreaker Mbak Okta. Saya persilahkan. Tetap dalam hadirat Tuhan, saat ini saya punya games icebreaker ya. Saya punya satu benda, ini nanti saya kasihkan ke teman-teman, nanti dilempar ke teman yang lain dengan nama yang saya sebut. Di akhir games ini kita akan tahu kesimpulan dari benda tersebut. Bisa dimulai ya teman-teman? Saya lempar ya. Mas Dalang, Mas Riki, Mas Agus, Mas Bagus, Mas Devian, saya. Oke. Dari benda tersebut, apa yang teman-teman dapatkan? Apa yang teman-teman lihat? Bola. Bola. Mas Bagus? Bola. Mas Riki? Mas Devian? Bola. Ternyata kesimpulannya kurang tepat. Di dalam bola ada satu ayat. Nah, ini salah satu contoh kenapa kita hanya berfokus pada sebuah benda, bukan sebuah maksud daripada Tuhan. Tuhan itu punya maksud dan ternyata kita sulit untuk mendalaminya. Yang kita tahu cuma bentuk dari luarnya saja. Ketika kita terus punya waktu buat Tuhan dan menjaga hati untuk melekat kepada Tuhan, maka kita pasti mengalami berkat dan kemurahan Tuhan tanpa batas. Amin. Itu maksud dari. Oke. Terima kasih. Oke, kita mulai sharing dulu. Tapi sebelumnya kita doa bentar yuk. Tuhan, kami mau sharing Tuhan Yesus.
mengurapi kami semua. Biarlah kami bisa men-sharingkan apa yang sudah kami alami mengenai firman-Mu kemarin Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, gimana kabarnya Immanuel? Luar Luar biasa. biasa. Kemarin pada ke gereja semua? Puji Yes. Tuhan. Online apa onsite? Offline. Onsite. Onsite ya, onsite semua ya. Oke, puji Tuhan. Ya kita karena Pak Gembala sudah mengarahkan kita untuk ibadah secara onsite, kita datang bersama-sama. Mungkin bisa ngajak teman-teman yang dulunya undur, kita ajak sama-sama onsite, ibadah onsite. Kita penuhi gereja, tapi jangan lupa dengan protokol kesehatan yang ada. Oke. Kemarin minggu firmannya apa? Kalau ada yang masih ingat, boleh tahu? Back to Basic. inti yang anunya, apa itu judul yang intinya tentang firman yang bulan ini, khusus bulan Oktober ini, Love God, love people with passion. Love God with Passion ya. Jadi firman yang Oktober ini yang judul utamanya adalah Love God with Passion. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi dan sebagainya. Ini yang bagian pertama, yaitu back to basic atau kembali ke dasar. Ya, kita sama-sama masuk dalam kemarin ya babnya ya. Yang pertama back to basic, hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mungkin bisa minta tolong Bro Riki dibaca dulu ya di Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatan demikian maka engkau akan hidup." Oke, baik. Amin. Jadi di kisah ini menjelaskan bahwa waktu itu ahli Taurat ini menguji, kayak tanya sama Tuhan itu, "Tuhan, supaya aku bisa masuk ke surga atau itu gimana caranya?" Terus akhirnya Tuhan memberi ayat tadi ya. Nah, kadang itu kita ada mungkin dalam pertemanan kita atau apa itu orang yang cuma bisanya ngomong aja, kadang apa perbuatannya itu nggak sesuai. Nah, ini yang dicontohkan apa itu oleh ahli Taurat. Jadi apa yang disampaikan itu nggak sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi mereka ngerti apa itu teorinya. Oh, caranya apa itu firman Tuhan itu hukum Taurat itu seperti ini. Dia tadi kan sing jawab ahli Taurat sendiri kan. Jadi yang menjawab waktu Yesus tanya apa itu ayatnya yang mana, itu disampaikan oleh ahli Taurat. Jadi sebenarnya mereka tahu, tapi mereka itu nggak melakukannya. Nah, mungkin apa selama ini, apalagi di masa pandemi ini ya, pandemi ini memang banyak sekali mengubah apa kehidupan kita ya. Yang dari dulunya kita boleh berjabat tangan, kita boleh mungkin pelukan, kita boleh ngobrol dekat-dekatan, tapi karena pandemi ini apa itu ya harus jaga jarak dan prokes. Tapi puji Tuhan di Oktober 2021 ini pemerintah sudah melonggarkan dan kita bisa ibadah onsite kembali. Juga Pak Ubaca kemarin juga boleh memperbolehkan kita komsel secara langsung ya, tapi dengan syarat kita nggak boleh makan-makan, nggak boleh ngobrol dan sebagainya. Setelah selesai kita langsung pulang. Nah, makanya itu kita melakukan komsel ini. Oke, dari back to basic yang pertama ini, hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap. Jadi Tuhan mau membawa kita mengalami terobosan yang lebih besar, tapi basic atau dasar pondasi kita harus benar dahulu. Yaitu kita baca dulu dalam Ulangan 6:10-12, saya bacakan aja ya. "Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir,
dan dari rumah perbudakan. Ya, ini mengingatkan ketika kita terima berkat. Mungkin banyak sekali yang mengalami mujizat di masa pandemi ini ya, baik mungkin dalam keluarga, hubungan dengan orang lain, atau dalam pekerjaan, kesehatan, mungkin hubungan orang tua dengan anak. Dan ini juga mengingatkan kalau ketika kita sudah terima berkat dari Tuhan itu jangan apa? Jangan lupa mengucap syukur sama siapa? Ya, nah, makanya kebanyakan kan pas kita belum punya, kita rajin nih datang ke gereja nih. Kita doa semangat, kita rajin, bahkan sampai doa puasa atau sebagainya. Tapi setelah kita terima, jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Ya, seperti itu. Ada yang mau kesaksian nih tentang mengasihi dengan segenap hati ini, yang pertama ini? Mas Isa mungkin? Ya, saya mau menceritakan kebaikan Tuhan di dalam pekerjaan saya, yang mana dulu saya bekerja sebagai ISS di cleaning service Paragon, dan pada saat itu pas hari hanya habis kontrak, saya nggak tahu nanti diperpanjang atau enggak, tapi saya memberikan yang terbaik dalam pekerjaan saya, dengan mana saya juga berusaha nantinya kalau nggak diperpanjang saya melanjutkan untuk dapat pekerjaan yang lain, pekerjaan yang lebih bagus lagi. Saya memperjuangkan, dan pada hari itu pas saya melamar di pekerjaan yang lain itu bebarengan untuk saya dipanggil di pekerjaan di ISS, saya dipanggil di pekerjaan di perusahaan yang lain, saya dipanggil. Perusahaan yang lain itu dari perusahaan Mawi Logistik Indonesia di PGS itu. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya, yang terus berharap kepadanya. Amin. Terus berdoa dan berusaha, Tuhan pasti menjawab doa setiap kita. Amin. Doa saya juga dijawab Tuhan. Dan pada waktu itu dari perjuangan dalam pekerjaan di PGS itu juga luar biasa sekali. Meskipun di masa-masa pandemi ini Tuhan tetap memberikan berkat yang luar biasa. Setiap hari saya mendapatkan paket yang luar biasa, yang banyak karena pertolongan Tuhan. Saya bekerja di Mawi Logistik itu bagian untuk antar paket, mengirim paket. Luar biasa, setiap hari saya selalu mendapatkan paket-paketan yang senantiasa dikirim dari konsumen-konsumen. Bahkan saya sudah mendapatkan banyak pelanggan, yaitu 37 pelanggan. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Pelanggan yang terus mengirim paket di Mawi Logistik itu. Dan pada waktu itu juga hari pas habis kontraknya, saya juga tidak berpikir nanti diperpanjang enggak pekerjaan saya, nanti diperpanjang enggak, tapi saya percaya pasti Tuhan buka jalan. Saat tidak ada jalan pasti Tuhan buka jalan. Amin. Pada saat itu pas hari hanya bosnya datang untuk menyatakan diperpanjang dan tidaknya, dan saya terus berdoa dan puji Tuhan saat ini dalam pekerjaan saya diperpanjang selama 3 bulan dalam pekerjaan saya. Itu Tuhan. suatu anugerah Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa kami katakan dengan kata-kata yang muluk-muluk, tapi hanya kami mengatakan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena semua dari Tuhan, semua karena Amin. pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya, tidak ada yang bisa menolong. Orang lain seringkali bisa menolong, tapi ada yang mengecewakan, tapi Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Tuhan yang tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan saya. Itulah kesaksian-kesaksian saya, sehingga bisa menjadi berkat bagi yang mendengarnya dari kesaksian ini, bagi semua orang, dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Amin. Amin. Luar biasa ya. Luar biasa Mas Agus. Jadi singkatnya itu Mas Agus dulu kerja di SS di Paragon, tapi karena pandemi itu ada pengurangan karyawan dan Mas Agus kena dan sempat berhenti hampir 1 bulan ya Mas. Hampir 1 bulan. Mas Agus juga rajin ke gereja, rajin ikuti Pondok Daud. Pokoknya sering tak dengar
Sing tak lihat dari Mas Agus itu seperti itu. Jadi orang yang sangat-sangat apa itu setia ya sama Tuhan ya. Bahkan dalam kondisi apapun tetap apa itu taat, tetap melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Jadi mengasihi dengan segenap tadi ya Mas. Mengasihi dengan segenap, akhirnya Tuhan itu ya tolong orang-orang sing mengasihinya itu, meskipun ya kita mungkin merasa takut ya ke Mas Agus kemarin apa itu kehilangan pekerjaan, mungkin ada juga apa itu tanggungan dan sebagainya, tapi ketika Mas Agus kembalikan itu pada Tuhan, serahkan pada Tuhan, akhirnya Tuhan itu tidak pernah menutup mata kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihinya, kayak Daud itu ya. Daud jadi mempersembahkan yang terbaik, akhirnya Tuhan beri jalan, Mas Agus diberi pekerjaan yang baru ya. Yang pas yang dapat pekerjaan yang baru, ternyata yang pekerjaan yang lama juga ngoleng lagi. Jadi sama-sama ya tadi ya, sama-sama ngoleng. Tapi akhirnya Mas Agus pilih yang pekerjaan yang baru, dan puji Tuhan ternyata salary-nya itu lebih ya Mas, lebih daripada apa itu pekerjaan yang lama, dan puji Tuhan. Dan nggak sampai di situ juga, Mas Agus itu kemarin cerita kalau di pekerjaan yang baru juga sempat apa itu mau berhenti kontrak ya Mas. Tapi karena kemurahan Tuhan ternyata diperpanjang lagi sampai 3 bulan. Ya itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak akan membiarkan anak-anaknya yang berharap kepadanya. Jadi sekecil apapun yang kita berikan buat Tuhan, ya memang kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan apapun ya, tapi itu sangat diperhitungkan Tuhan. Mungkin kita juga bisa dalam keseharian kita, dalam hal doa kita, terus pujian penyembahan di rumah, jadi bisa kita lakukan terus menerus. Apalagi sekarang di zamannya teknologi ini ya, perkembangan zaman, kita sudah memakai online. Bahkan Tuhan pakai media ini bisa menyampaikan kabar sukacita, keselamatan kepada seluruh dunia hanya sekali klik. Kita sekali send aja, dalam hitungan detik kabar itu bisa menyebar di berbagai belahan bumi. Seperti itu ya, luar biasa. Kembali kita kepada sharingnya, kita masuk ke yang bab kedua, yaitu perbedaan segenap hati dan tidak. Ya tadi, Tuhan itu melihat hati ya, jadi apapun melihat kita mungkin tadi ya, seperti icebreaker-nya dari Okta tadi, waktu kita dikasih sesuatu, kadang kita lihat covernya dulu, bener nggak? Kita nggak lihat maksudnya itu apa tuh sebenarnya, ya nggak? Kadang kita dikasih sesuatu tuh, mungkin regone, kita lihat harganya, wah cuma segini dan sebagainya. Tapi kembali lagi, ketika kita terima sesuatu itu, kita berusaha bersyukur dan lihat apa maksud di dalamnya. Ternyata di dalam bola tadi ada ayat ya, ayat yaitu kalau nggak salah di Yohanes 3 ayat 16 ya, yaitu ayatnya apa Mas? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Dan kita adalah anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita ini kasih karunia. Kita bukan keturunan bangsa Yahudi, tapi karena Tuhan Yesus, karena para rasul sudah mengabarkan Injilnya sampai ke ujung bumi, kita bisa menerima keselamatan itu yang sebelumnya kita tidak layak, tapi Tuhan layakkan. Ya demikian ya. Jadi ada perbedaan. Jadi segenap hati atau tidak itu akan membuat perbedaan yang sangat besar. Sebagian orang yang merasa tidak perlu ikut Tuhan dengan segenap hati. Pertanyaannya adalah, kita sendiri mau menerima sesuatu yang utuh atau setengah-setengah? Untuk bagus? Lebih keras apa? Utuh ya? Semuanya? Utuh ya? Semuanya ingin yang utuh ya. Makanya kita, ayat Tuhan mengatakan segenap. Segenap itu seluruh ya. Jadi kita nggak bisa mengasihi Tuhan apalagi dengan setengah hati ya. Apalagi kita yang mungkin yang anak muda yang zamannya pacaran, kita kan nggak mau kan dikasih dengan setengah hati ya. Kita maunya kan dengan sepenuh hati. Ya nggak Bro Devian? Bener ya? Ya, jadi mulai sekarang jadilah anak Tuhan yang Mengasihi dengan segenap segenap hati. hati. Oke. Nah, ini ada ayat juga di 2 Raja-Raja 10 ayat 30 sampai 32. Ini tentang Yehu ya. Jadi Yehu ini raja Israel, raja Yahudi ya, raja Yehuda maksud saya. Jadi awalnya itu dia bersikapnya baik, bersikapnya itu taat sama Tuhan, tapi
setelah itu hatinya berubah, akhirnya malah menutup semua rumah ibadah. Nah, akhirnya ada yang digunting, dalam arti apa itu, bagian Israel itu kalian baca di Raja-Raja, mereka itu kayak diserahkan ke bangsa lain. Jadi makanya Israel itu sebenarnya apa itu, sayang sekali apa itu, sudah terima janji berkat tanah perjanjian, tapi karena tidak taat rajanya tadi, makanya daerahnya banyak yang digunting. Nah, tapi ketika itu dia punya anak ya, yang namanya Hizkia. Ya, jadi apa itu, waktu itu memang anaknya ini bisa membalikkan keadaan untuk bisa kembali lagi datang ke rumah. Jadi mengutamakan Tuhan. Dia mencari Tuhan dulu, meskipun ayahnya dulu nggak mengajarkan secara langsung, bahkan sebaliknya, tapi karena kasih karunia juga itu Hizkia bisa mendapatkan hal seperti itu. Jadi apapun kita, keluarga kita kan dari beda-beda nih ya, latar belakang, kondisi dan sebagainya. Kita nggak bisa milih kita lahir di mana. Tapi karena kita sudah tahu firman Tuhan, apalagi ini anak-anak muda bisa sebelum menikah kita punya pandangan yang benar dulu di dalam Tuhan. Jadi apapun latar belakang orang tua kita, entah itu baik ataupun buruk, khususnya yang buruk, jangan sampai dijadikan itu contoh, ya enggak? Jangan dijadikan contoh, tapi kita ambil yang baik. Kita sudah terima Yesus. Nah, nanti kita bisa dari sini kita berpikir, bisa evaluasi. Oh, nanti kita akan membangun keluarga seperti apa gitu. Kita tahu. Jadi jangan sampai kita juga sama aja sama misalnya orang tua kita, misalnya yang buruk dan sebagainya. Tapi kita bersyukur bahwa apapun keadaan kita sekarang sudah diselamatkan. Amin. Oke ya. Amin. Ini yang bab yang terakhir, yang ketiga ya ini ya. Ciri utama orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap adalah menjadikan Tuhan pusat kehidupannya. Saya bisa minta tolong buat Devian ya. Kolose 3 ayat 23. Yang keras ya, Mas Devian. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin. Nah, ini adalah dasar kita melakukan sesuatu ya. Jadi dalam pekerjaan kita, mungkin ada yang masih kerja atau kuliah studi. Jadi kita melakukan sesuatu ya seperti untuk Tuhan. Kadang itu kita melakukan sesuatu memandang orang yang nyuruh, itu tuh kita bisa apa ya? Ya ukurannya sesuai dengan orang yang kita nyuruh loh. Yang nyuruh kita itu siapa loh. Ketika kita nyuruh Pak Presiden, kita akan memberikan yang terbaik. Benar nggak? Kalau mungkin kita nyuruh tetangga kita mungkin beda. Ya, tapi sebisa mungkin apa yang kita lakukan tetap sama itu seperti untuk Tuhan itu pasti terbaik. Kan ukurannya kita Tuhan, bukan presiden, bukan pemimpin negara, bukan artis, bukan tetangga kita, tapi Tuhan. Tuhan itu lebih dari segalanya kan. Misalnya ya kita melakukannya yang terbaik. Jadi nggak setengah-setengah. Jadi ketika kita diberi perintah atau mungkin ajakan oleh seseorang yang mungkin lebih tua atau teman kita lah untuk sesuatu yang baik, ya kita harus bisa melakukannya dengan segenap hati. Ada yang mau kesaksian nggak ini tentang segenap hati seperti untuk Tuhan? Ada? Oke, kalau gitu saya kesaksian aja, nanti disambung Devian ya. Jadi melakukan dengan segenap hati itu sebenarnya ya nggak mudah loh. Ngomongnya gampang kayak tadi loh, ahli Taurat tadi ngomongnya itu ya mengasihi Tuhan seperti ini bla 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 bla, tapi prakteknya itu susah ya. Seperti tadi kita pas pegang bola tadi, kadang kita lihat
luarnya dulu. Siapa sih yang nyuruh dulu? Kan kalau aku kan juga jualan ya, jualan barang itu kan jualan online. Kadang kita jualan itu kadang tergantung ini belinya satu atau banyak. Satu dikerek-kerek kesek we. Tapi banyak biasanya. Nah, gitu. Tapi kembali lagi karena sudah terima firman Tuhan, kita harus melakukannya dengan jadi saya ketika terima pekerjaan orderan itu ya saya mikirnya saya nggak mau pakai barang yang saya buat, ya jangan sampai itu tak kasihkan ke orang lain, bener nggak? Aku nggak mau pakai, misalnya aku nggak mau pakai HP ini loh, HP ini jelek katakanlah wis rusak, ya ini nggak layak juga dikasih ke orang lain loh, masa kita ngasih orang lain barang yang rusak loh. Ya, jadi kita mau berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi yang tak pegang selama ini ya seperti itu, dan apa itu ya karena itu menjadi sebuah standar maka kita punya kualitas seperti itu. Jadi dari situ ya juga banyak istilahnya pelanggan yang suka dan sebagainya kayak gitu. Jadi minim komplain lah ya. Jadi karena kita bisa memberikan yang terbaik, kita jadi minim komplain. Jadi nggak asal menjual seperti itu ya. Mungkin itu. Terus mungkin bisa ditutup lagi satu kesaksian dari Mas Devian. Saya mau sedikit kesaksian untuk keluarga kami yang terkena COVID. 2 bulan kemarin keluarga saya terkena COVID, dites swab karena adik saya itu batuk pilek dan keluar masuk rumah sakit. Pertama itu di swab itu hasilnya negatif. Lalu swab kedua itu positif, di swab PCR itu hasilnya positif, dan sekeluarga di swab semua dan hasilnya positif, dan kecuali aku itu negatif hasilnya. Dan puji Tuhan, selama itu sekeluarga disuruh isolasi di rumah masing-masing, dan aku benar-benar tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan keluargaku seperti ini, dan godaan seperti ini terus menerus, dan pekerjaanku tidak bisa ditinggal. Hatiku tuh terus menangis sama Tuhan. Aku harus berbuat gimana tuh? Aku kayak nyalain Tuhan gitu. Tapi aku tetap terus andalkan Tuhan. Firman-Nya kemarin itu dua minggu, kalau itu Pastor Jonathan itu terus andalkan Tuhan dan terus berdoa. Dan satu pertama itu isolasi pertama itu dua minggu itu udah selesai, dan saya tuh dioyak-oyak sama pekerjaanku di Sritek, dan saya tuh bingung harus gimana. Aku tanya sama Tuhan, aku bingung harus gimana, dan aku dan aku cari solusi harus gimana aku bisa masuk kerja itu. Dan saya di bagian
departemen cutting dan harus apa ya, nggak boleh libur, harus terus masuk, nggak ada alasan-alasan dan lain gitu. Dan aku mau cari kos di dekat PT itu, dan puji Tuhan lah, eh, aku diberi Tuhan jalan, dan selama itu isolasi ke-1 dan isolasi kedua itu mami saya itu positif lagi. Dan itu pagi itu bilang ke saya, Vian, dadaku sesak, dan aku larikan ke rumah sakit di IGD Hermina terdekat itu, dan itu disuap dan disuruh mondok itu nggak mau, dan disuap hasilnya positif dan isolasi kedua lagi. Dan saya minta dukungan doa sama pendoa SCC Paragon, pendoa ISS dan semua jajaran, dan benar-benar nggak sampai 2 minggu itu mami saya diswab lagi dan hasilnya negatif. Dan puji Tuhan lah, karena kebaikan Tuhan dalam hidupku, karena apa ya, ini memang untuk apa, cobaan untuk keluarga kami, dan Tuhan itu benar-benar apa ya, baik. Pikiran dari akal, dari luar logika kita itu. Aku tuh heran aja, terus khotbah dari kemarin itu kan, terus tetap andalkan Tuhan, dan aku nangkep di ayat ini, Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan ini aku benar-benar, oh ya Tuhan, ini aku dapat ini benar-benar nggak nyangka. Aku pas aku doa malam dan baca Alkitab, dan aku tuh nangkep di Amsal ini 3 ayat 5 sampai 7. Tetap percayalah kepada Tuhan dan segenap hati, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini benar-benar buat aku juga sih, tetap apa ya, percaya sama Tuhan, jangan pernah mengandalkan diri kita bijak gitu loh. Ya. Lah itu akan sekian. Luar biasa ya, Devian, luar biasa. Jadi Devian ini kena COVID itu 2 kali. Siapa yang masih kena COVID 2 kali loh. Jadi awalnya udah kena, dan Devian yang negatif sendiri, dan dia itu harus keluarganya itu harus isolasi di rumah. Keluarganya 4 ya, 4. ya, dan dia itu harus pindah sendiri, dan dia nyari kos loh. Dulu sempat telepon saya kan, dan waktu itu udah selesai, dan waktu itu pas keluarganya kena COVID, kamu habis operasi ya, habis operasi kaki itu ya? Enggak, operasi adik saya yang ketiga itu kena kanker sini. Enggak, pas Dasar. kamu tak telepon itu kan pas kamu anu kaki itu kan, besoknya terus katanya anu kan, katanya apa itu Oh keluarga itu ya kan, ini, bener kan, iya. yang pertama itu toh. Iya, Nah, ya itu pertama. terus akhirnya tak pikir udah selesai, ternyata kena lagi COVID yang kedua, sama juga dia nggak kena. Keluarganya mamanya apa satu keluarga lagi, Iya, mama saya positif. yang Dan lain anggota yang keluarga lain nggak
nggak Ya, di rumah, mamanya iya. aja. Jadi kayak bertubi-tubi itu ya. Tapi karena Devian ini juga rajin pelayanan ya, akhirnya apa itu ya Tuhan tetap ambil kendali, dan pekerjaannya juga yang menuntut apapun itu dia juga bisa penuhin. Jadi Iya, nggak pas ada sing aku herannya itu aku yang negatif sendiri gitu. ya. Dan ya itu luar biasa, bisa apa itu menjadi terang ya, menjadi terang dalam Iya. keluarga. Oke, mungkin dari sharingnya sekian. Eh, semuanya terima berkat Tuhan hari ini. Amin. Mari sebelum kita menyelesaikan komsel ini, kita doa syafaat, bisa dipimpin oleh Mas Isa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan, senangkan Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yang pertama Tuhan, kami doakan Tuhan buat Yesaya 60 Tuhan terjadi atas Amin. setiap bangsa dan gereja. Mari kita Amin. doakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, Yesaya 60 terjadi Tuhan, tergenapi atas bangsa kami, atas gereja kami Tuhan. Kami percaya terang Tuhan terbit atas setiap kami, terang Tuhan terbit atas setiap bangsa kami, dan Tuhan gereja kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita yang kedua berdoa buat kegerakan dan kesatuan gereja. Mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan buat kegerakan dan kesatuan gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui setiap Tuhan media sosial Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang senantiasa memberkati Tuhan dalam nama Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya melalui serbu online Tuhan, kami percaya akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak jiwa diselamatkan Tuhan melalui setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Dalam nama kesatuan gereja terjadi Tuhan. Oh, gerakan besar terjadi atas gereja kami dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa buat setiap gembala sidang dan pelayan Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, Bapak Obaja dan Tante Setiawan dan keluarganya Tuhan. Kau berkati oh Tuhan, Pastor Jonathan, Pastor Nita Setiawan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya keluarga, anak cucu menantunya Tuhan memberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya semakin melekat kepada Engkau, semakin mengandalkan Engkau Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami percaya firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat dan pelayan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Juga berdoa buat pelayan Tuhan yang bertugas apapun yang menjadi bagiannya Tuhan, sehingga mereka boleh memberikan pelayanan terbaik kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, pelayanan yang menyala-nyala, mempunyai roh yang menyala-nyala di dalam melayani Engkau Tuhan. Peltu-peltu yang senantiasa diurapi Tuhan, diperlengkapi Tuhan, oh untuk kemuliaan Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa buat jemaat dan pergumulan jemaat. Mari kita saat ini berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, dan setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap nama-nama yang tulis di kartu penuai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang untuk daripada Engkau jamah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya bakar setiap roh mereka Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus kami percaya jemaat yang sakit disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya sakit penyakit apapun Tuhan sembuh
sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau menyentuh setiap jemaat Tuhan, Kau menyentuh setiap jemaat di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas gereja kami Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan atas hukum sel ini Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan. Yesus. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi
menjadi terang bagi segala bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih buat Komsel hari ini. Tadi sebelumnya kita evaluasi dulu ya. Tadi dari pujian penyembahnya udah gimana? Luar biasa. Luar biasa. Dari S-Breakernya tadi gimana? Luar biasa ya. Sharingnya, Luar Luar biasa. biasa. terus dari doa syafaat dan profetinya. Luar Luar biasa. biasa. Ya saya berharap setiap hari kita lebih lagi apa ya dekat sama Tuhan, mengenal sama Tuhan, apapun musimnya kita Amin. tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Dan saya Amin. berharap kita minggu depan juga bisa kembali lagi di Komsel dan kita mungkin bisa membawa teman-teman kita yang lain yang mungkin tidak bisa hadir secara langsung, mereka juga bisa join lewat online. Kita juga pakai via Zoom ya. Jadi luar biasa sekali. Oke, demikian Komsel hari ini. Terima kasih dan sebelumnya kita tutup dulu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat Komsel di Immanuel ini Kau hadir dan Kau sudah memimpinnya dari awal sampai akhir Tuhan. Kami menerima berkat-Mu, kami siap Tuhan Yesus menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap Tuhan Yesus. Amin. Segenap hati kami, Amin. segenap pikiran kami, akal Amin. budi kami dan hati kami Tuhan. Amin. Sehingga kami mempermuliakan nama-Mu. Amin. Kami menjadi terang Tuhan. Amin. Dan Yesaya 60 digenapi Amin. atas kami Amin. semua, Dalam nama atas Yesus. bangsa kami dan Amin. seluruh keluarga kami Tuhan, dimanapun Amin. mereka berada. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini dan sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Amin. Apapun kendaraan yang kami tumpangi Tuhan sertai dari sini sampai ke rumah kami masing-masing dan pertemukan Amin. kami kembali minggu depan dengan lebih luar biasa lagi Amin. Tuhan. Hanya di Amin. dalam Yesus. satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah terima berkat Tuhan katakan bersama-sama. Amin.